mau tanya nih, apa sih makanan kesukaan teman-teman? Aku. Ih, ada Lexi. Lexi, makanan kesukaan Lexi apa? Kalau aku sukanya donat. Donat itu enak sekali. Wah, hahaha, iya, benar sekali. Tapi Lex, ada satu makanan itu yang lebih enak. Dia itu nggak akan habis-habisnya. Oh Apa iya? itu? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa ya? Aku nggak tahu. Kasih tahu dong. Apa? Kamu harus tebak. Aku nggak tahu. Ih, Lexi, ini jawabannya. Jawabannya adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kekal. Dia adalah makanan rohani kita. Dia penting untuk kehidupan kita, Lexi. Iya, benar sekali Sharon. Aku juga sebagai anak Tuhan harus suka baca firman Tuhan. Aku juga. Nah, teman-teman yang di rumah juga ya harus suka baca firman Tuhan. Oh iya, kita kan sudah mau sekolah minggu nih Sharon. Ayo kita siap-siap. Iya, benar sekali. Teman-teman, ayo kita sekolah minggu sama-sama yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, yuk sama-sama kita berdoa untuk memulaikan ibadah sekolah minggu. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai sekarang kami masih sehat. Pimpin ibadah kami supaya kami mengerti ibadah sekolah minggu online hari ini. Berkati guru-guru dan guru-guru yang mengajarkan kami di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Nah, sekali lagi ya, waktu Kak Jones dan Kak Esther katakan apa kabar semuanya? Adik-adik, katakan sambil pakai gerakan luar biasa, yes. Sekali lagi adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, kita sudah siap bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan saat ini ada di dalam Alkitab. Wah, banyak sekali Kak Jones. Jadi penasaran kayak apa sih lagunya? Lagunya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nama-nama kitab yang ada dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Oh, aku tahu. Nah, mungkin juga sudah ada banyak adik-adik yang tahu, bahkan yang hafal. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu, apalagi hafal. Nah, sama-sama kita mau bernyanyi sambil menghafal. Ayo semua berdiri. Nyanyikan pujian ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim, Rut dan Samuel,
karya Maleakhi. Kitab Perjanjian, sekarang Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tentang nama-nama kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi jangan lupa dibaca juga ya isinya. Benar sekali adik-adik. Karena dengan kita membaca Alkitab, mendengarkannya, merenungkan, dan melakukannya, iman kita bertumbuh. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Betul Kak Jones, walaupun kita dalam kesusahan, masalah apapun juga, kita bisa tetap kuat karena firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi bersama Read Your Bible, Pray Every Day. And you grow, grow, grow. Adik-adik, tetap bangkit berdiri ya semuanya. Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan. Haleluya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Bahasa Indonesianya ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita akan nyanyikan firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku. Sama-sama kita
kita mau berkata, kita akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengan sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan kepada Tuhan Yesus, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Teman-teman, hari ini kita ingin berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, jagalah kami, dan berilah kami kesehatan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik ya. Nah, tadi adik-adik kan sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah bawa Alkitabnya belum? Kalau belum, yuk ambil Alkitabnya, Kak Fian tunggu. Tapi kalau adik-adik sudah siap semua, yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Fian mau menceritakan seorang tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia juga adalah seorang nabi, namanya adalah Samuel. Nah, Samuel ini adalah anak dari Elkana dan Hana. Samuel lahir karena Hana bernazar kepada Tuhan sebab Hana tidak memiliki seorang anak. Tetapi Penina, yaitu istri lain dari Elkana, mempunyai seorang anak. Sampai pada suatu hari, Elkana, kedua istrinya pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban dan sujud menyembah kepada Tuhan. Pada saat itu, Penina menyakiti hati Hana sehingga Hana tidak mau makan. Lalu, saat setelah mereka makan, Hana ini berdiri lalu berdoa dengan pedih hati, dengan sedih terseduh-seduh. Hana bernazar kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita buka ayatnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kak Fian akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, puji Tuhan. Kira-kira doa Hana ini dijawab oleh Tuhan tidak ya?
Tentu saja dijawab oleh Tuhan. Nah, kita kembali baca ayatnya tetap di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, tetapi di ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Nah, setelah penantian yang cukup lama bagi Hana untuk mendapatkan seorang anak, Tuhan jawab doa Hana untuk mendapatkan seorang anak. Nah, setelah anak itu cerai susu, Hana pergi ke rumah Tuhan membawa Samuel dengan lembu jantan berumur 3 tahun, seeva tepung, dan sebuyung anggur. Nah, Hana harus membayar nazarnya itu, dan Samuel yang masih muda harus tinggal di dalam rumah Tuhan dengan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, mulai dari sinilah perjalanan hidup Samuel. Pada saat itu, Samuel masih tinggal di dalam rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, pada saat itu firman Tuhan masih sangat jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering. Suatu hari Samuel ini tertidur di dalam bait suci Tuhan, tepatnya di tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Lalu ia menjawab, ya Bapa. Samuel mengira kalau Imam Eli yang memanggilnya, tetapi Imam Eli tidak memanggil Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Akan tetapi Samuel pun masih mengira bahwa Imam Eli lah yang memanggilnya. Sebab saat itu Samuel belum mengenal Tuhan secara penuh. Firman Tuhan pun juga belum pernah dinyatakan kepadanya. Tetapi Imam Eli mengerti bahwa Samuel dipanggil oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama baca ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan ke-9. Kak Fian akan bacakan. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, terus Tuhan kembali memanggil Samuel untuk yang keempat kalinya. Lalu Samuel mengatakan seperti yang Imam Eli katakan kepadanya. Maka mulai dari itu firman Tuhan datang mengenai Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel mengenai keluarga Imam Eli. Setelah itu Tuhan selesai berfirman kepada Samuel. Keesokan paginya Samuel bangun dan membuka pintu rumah Tuhan. Samuel segan untuk ceritakan penglihatan itu kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli memanggil Samuel untuk cerita kepadanya tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Lalu Samuel menceritakan kepada Imam Eli tanpa menyembunyikan sepatah kata pun. Dan Samuel makin besar dan Tuhan tetap terus menyertai dia dan tidak ada satu pun firman yang dibiarkannya gugur. Nah, adik-adik, melalui kisah Samuel ini, yang suka mendengar suara Tuhan, kita juga mau belajar untuk suka mendengar firman Tuhan. Nah, dalam Yohanes yang pertama, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, Yohanes yang pertama, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Yesuslah firman itu. Oleh karena itu, kita juga harus mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu hari ini adalah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-47. Dalam Mazmur 119, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-47. Kak Fian akan bacakan untuk adik-adik sekalian.
Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan kita. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Puji Tuhan, dihafalkan ya adik-adik ayat hafalan ini. Yuk kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk kami suka mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah beribadah kepada Tuhan dan sudah dengerin firman Tuhan, sekarang waktunya kita berkreativitas. Kembali lagi bersama Kakak Vicky. Di minggu ini Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menghias ayat hafalan. Tapi adik-adik udah tahu belum ayat hafalan minggu ini apa? Udah tahu? Betul, ada di Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Nah, tapi sebelum kita mulai kreativitasnya, adik-adik harus siapin dulu nih alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik butuh kertas HVS berwarna, 2 lembar aja. Kemudian, 1 kertas buffalo, warnanya apa aja. Kemudian adik-adik butuh lem atau enggak double tip. Terus butuh spidol ataupun pensil atau ballpoint, terserah adik-adik. Terus ada gunting juga di sini. Nah, sekarang kalau udah siap semuanya, kita bisa mulai kreativitasnya. Yang pertama, adik-adik harus lipat dulu kertas buffalo-nya menjadi 2 bagian. Yang bagian halus itu di dalam ya. Jadi yang bagian halusnya di dalam kita lipat seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita singkirin dulu. Nah, kertas HVS yang berwarna ini adik-adik potong terlebih dahulu menjadi ukurannya sepanjang ini. Nih. Jadi 2. Kalau sudah, sekarang kita mulai untuk tempel-tempel. Nah, ini kan ada 2 bagian adik-adik. Bagian yang sebelah kiri dan bagian yang sebelah kanan. Sekarang kita mau tempel di bagian yang sebelah kiri dulu dan agak ke atas. Pokoknya sebelah sini. Nah, yang satu double tipnya di bawah. Kalau adik-adik nggak ada double tape juga nggak apa-apa ya, bisa dipakai lem aja. Oke. Nah, apa yang akan kita tempel? Yang kita tempel itu kertas HVS berwarna tadi yang udah kita gunting. Kakak Vicky mau tempel yang kuning deh di atas. Yes, oke. Adik-adik warnanya bebas ya. Kalau adik-adik suka warna pink boleh warna pink. Kalau adik-adik suka warna biru boleh juga. Oke, satu lagi warna hijau. Nah, udah jadi nih adik-adik. Sekarang waktunya kita tulis-tulis. Kakak Vicky mau pakai warna apa ya? Warna biru deh.
Kakak Vicky mau tulis sesuatu. Udah ada yang bisa tebak Kakak Vicky mau bikin apa? Udah ada tulisan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayo, udah ada yang bisa tebak belum? Yes, Kakak Vicky mau bikin seperti buku Alkitab. Nah, jadi nanti ayat hafalannya ditulisnya di bawah sini adik-adik. Sekarang kita tulis deh ayat hafalan minggu ini di bawah sini ya. Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dengan perintah-perintahmu. Yang ku cintai. Kasih love deh. Nah, udah jadi nih adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik punya ayat kesukaan di Alkitab, adik-adik juga boleh tulis. Nah, nanti adik-adik bisa tulisnya di dalam sini. Tapi sebelumnya kita baca dulu yuk ayat hafalan minggu ini di Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Nah, Kakak Vicky udah ada loh contoh yang udah jadinya. Nih, Kakak Vicky udah hias. Dan di dalam sini Kakak Vicky tulis ayat kesukaan Kakak Vicky. Nah, udah jadi deh kreativitas minggu ini. Adik-adik jangan lupa ya, nanti hasil karya adik-adik langsung kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Kakak Vicky pengen lihat hasil karya adik-adik. Jangan lupa kirim ya, Kakak Vicky tunggu loh. Nah, sekarang udah selesai adik-adik kreativitas minggu ini. Nanti kita ketemu lagi di kreativitas minggu-minggu selanjutnya ya. Sekarang Kakak Vicky pamit dulu. Selamat hari Minggu, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!